Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sriwayuni, NRP 502620104. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai APO yang kedua, yaitu Manage Strategy. Nah, jadi tujuan dari Manage Strategi ini yaitu mendukung strategi transportasi digital organisasi dan memberikan nilai yang diinginkan melalui peta jalan perubahan yang bertahap. Nah, jadi untuk APO 2 ini menggunakan pendekatan identity holistik, yaitu memastikan bahwa setiap inisiatif terhubung dengan jelas ke strategi menyeluruh. Nah, hal ini juga memungkinkan perubahan di semua aspek organisasi yang berbeda, mulai dari saluran dan proses hingga data, budaya, keterampilan, model operasi, dan intensif. Nah, untuk best praktisnya sendiri di sini ada 6. Oke, di sini kita bahas dulu yang pertama, yaitu memahami konteks dan arah perusahaan. Nah, jadi di sini itu seorang best practice harus memahami konteks perusahaan ataupun penggerak industri, peraturan terkait, dasar persaingan. Nah, cara kerjanya ini dan tingkat ambisinya dalam hal digitalisasi. Untuk selanjutnya, kita membahas best practice yang kedua, yaitu menilai kemampuan kinerja dan mematangkan digital perusahaan saat ini. Nah, menilai kinerja layanan IT saat ini dan mengembangkan pemahaman tentang bisnis dan kapabilitas IT saat ini, baik internal maupun eksternal, menilai kematangan digital perusahaan saat ini dan keinginannya untuk berubah. Nah, kita lanjut untuk yang ketiga. Jadi yang ketiga itu menentukan kemampuan digital target. Nah, berdasarkan pemahaman tentang konteks dan arah perusahaan, jadi seorang best practice itu menentukan target produk dan layanan IT dan kemampuan yang dibutuhkan. Selain itu juga mempertimbangkan standar referensi praktik terbaik dan teknologi baru yang tervalidasi. Oke, kita lanjut ke best practice yang keempat, yaitu melakukan analisis kesenjangan. Nah, jadi pada level keempat ini mengidentifikasi kesenjangan antara lingkungan saat ini dan target, dan juga menjelaskan perubahan tingkat tinggi dalam arsitektur perusahaan. Kemudian kita langsung ke yang kelima, yaitu menetapkan rencana strategis dan peta jalan. Nah, jadi di sini itu mengembangkan strategi digital holistik, bekerja sama dengan memangku kepentingan terkait, dan merinci peta jalan yang mendefinisikan langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Nah, hal ini itu harus dipastikan harus fokus pada perjalanan transformasi melalui penunjukan orang yang membantu mempelopori transformasi digital dan mendorong keselarasan antara bisnis dan IT. Oke, kita masuk ke yang best practice yang terakhir, yaitu yang keenam, mengkomunikasikan strategi dan arah IT. Nah, jadi di sini itu menciptakan kesadaran dan pemahaman tentang tujuan dan arah bisnis dan juga IT, seperti yang ditangkap dalam strategi IT, melalui komunikasi kepada pemangku, kepentingan, dan pengguna yang tepat di seluruh perusahaan. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, keterampilan dari perencanaan strategis IT, yaitu penciptaan, iterasi, dan pemeliharaan strategi untuk menyelaraskan tindakan, rencana, dan sumber daya organisasi dengan tujuan bisnis, dan pengembangan rencana untuk mendorong dan menjalankan strategi itu. Bekerja dengan pemangku kepentingan untuk berkomunikasi dan menanamkan manajemen strategis melalui tujuan, akuntabilitas, dan pemantauan kemajuan. Nah, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.